Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan analisis SWOT sektor kargo udara di Cina dalam konteks pandemi COVID-19. Manajemen transportasi udara, penulisnya itu Tauli, dibuat oleh Fauzan Asnamanggala, NIM 352210-283, Prodi Teknik Industri kelas IE 22C5. Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak sektor kargo di udara Cina yang berjudul jurnal yaitu SWOT Analisis Cina Air Cargo Sektor Konteks COVID-19 Pandemi. Itu membahas situasi sektor kargo di udara di Cina. Berdasarkan harapan bahwa sektor kargo di udara di Cina dapat keluar dari resesi lebih mudah daripada sektor penumpang udara di Cina. Artikel ini menganalisis 4 aspek, yaitu 1. Kekuatan, basis ekonomi berkelanjutan banyak penyedia kargo, kelemahan kapasitas kargo yang tidak membenahi kurangnya internasional bisnis, peluang dukungan otoritas teratas ekonomi meningkat momentum teknologi baru, tantangan lingkungan perdagangan yang tidak tekanan probabilitas yang meningkat, kemudian akhirnya menyarankan strategi untuk penyedia kargo dari Cina dalam beradaptasi dengan pandemi. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa sektor kargo udara Cina mengalami penurunan kapasitas kargo di Sydney saat pandemi COVID-19, terutama kapasitas carrier holds. Selain itu, penyediaan kargo di udara Cina belum terlalu kompetitif di pasar internasional, hanya menyumbang sekitar 30% total lalu lintas kargo inbound dan outbound Cina. Namun artikel ini menyoroti peluang untuk pengembangan sektor kargo udara Cina, seperti dukungan pemerintah, meningkatnya permintaan express e-commerce. Secara keseluruhan, pandemi COVID-19 telah memberikan dampak sektor kargo udara Cina, tapi sektor ini masih memiliki peluang berkembang lebih lanjut. Kelebihan industri kargo udara Cina yaitu Cina mengangkut 7,5 juta ton kargo udara pada tahun 2019, menunjukkan peningkatan yaitu 1,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan kargo udara di Cina selama pertumbuhan yang besar, pembangunan ekonomi Cina yang cepat mendukung pertumbuhan kargo udara. Masa depan diharapkan pasar kargo udara Cina akan terus berkembang. Proliferasi maskapai kargo khusus. Pesawat kargo khusus memainkan peran penting dalam menyediakan layanan angkutan udara aman dan efisien. Saat ini terdapat 175 pesawat kargo khusus di Cina, di mana 170 dioperasikan oleh maskapai kargo khusus. Sejak 2004, perusahaan dengan kepemilikan yang beragam telah memasuki industri ini. Dan beberapa perusahaan ekspres pengiriman yang juga mengembangkan bisnis logistik udara mereka. Dari poin di atas dapat disimpulkan, kelebihan industri kargo udara di Cina terletak pada pertumbuhan ekonomi yang kuat, adanya banyak penyitaan kargo udara yang beragam, yang menunjukkan potensi berkembang biak baik untuk industri ini. Kekurangan kargo udara Cina, yaitu kekurangannya kapasitas udara Cina menjadi lebih parah pada pandemi COVID-19, terutama kapasitas bagian bawah pesawat penumpang. Kekurangan kapasitas udara Cina terutama terasa dalam penerbangan internasional, terutama karena lonjakan permintaan peralatan medis yang berlimpah pribadi di seluruh dunia. Kurangnya partisipasi pasar internasional. Penyediaan kargonya terlalu kompetitif internasional, hanya 30%. Layanan kargonya internasional mengalami penurunan di musim liburan tahun baru Cina. Banyak maskapai asing memotong penerbangan kargo di Cina. Kurangnya partisipasi pasar internasional memperburuk situasi pada awal wabah virus corona, membutuhkan banyak perlindungan medis di luar negeri. Informasi dapat simpulkan kurangnya partisipasi pasar internasional menjadi tantangan dalam industri kargo udara Cina, terutama selama pandemi COVID-19. Peluang pengembangan kargo udara Cina, dukungan pemerintah, dan meningkatnya permintaan pengiriman. Dukungan pemerintah diakui sebagai faktor kuncinya. Sebagai contoh, pemerintah Cina untuk membuka jalur hijau di maskapai udara Cina, yaitu mengangkut bahan darurat ke Wuhan selama masa sulit. Selain itu, pemerintah membuka jalur hijau maskapai Cina untuk mengajukan kompensasi penumpang ke kargo. Selain itu, meningkatkan pengiriman lewat ekspres
Eskom telah menjadikan peluang kargo di udara Cina. Permintaan pengiriman yang berkembang besar mendorong di perusahaan pengiriman ekspres SF dan YTO yang membuat layanan kargo udara mereka. Selain Eskom, Transmiono ditargetkan terobosan baru yaitu 18 zona perdagangan bebas pilot, yaitu pencapaian pendapatannya di 15 kota. Meskipun selama periode pandemi, beberapa rute kargo baru telah dibuka menunjukkan bahwa permintaan kargo di Cina tetap kuat. Hal ini menunjukkan adanya tantangan peluang besar bagi industri kargo udara di Cina. Ancaman terhadap pengembangan kargo di udara Cina yaitu komplikasi lingkungan perdagangan eksternal, yaitu kebijakan pemerintahan Cina mengakui kekurangan kapasitas kargo di udara. Terus pemerintahan Cina telah mengatur kelompok hijau membantu pengangkutan peralatan medis ke Wuhan selama musim ketiga akan terburat. Kelompok hijau juga telah dibuat untuk penghargaan pengesahan dan ke pegawai Pasangkas. Peningkatan permintaan e-commerce, yaitu pengembangan ekonomi di Cina digitalisme beberapa terakhir yaitu dari 8,9% 2010 menjadi 42,2% 2019 menjadi meningkatkan sangat pesat. E-commerce berkompensasi meningkatkan kesediaan kargo udara Cina, terutama kemajuan internasional, satu peluang meningkatkan kompetisi penerbangan Cina di pasar logistik. Ancaman pengembangan kargo udara Cina, dampaknya terhadap pasar internasional telah menjadi tantangan bagi industri kargo udara Cina, terutama pandemi COVID-19. Namun, dukungan pemerintahan dan peningkatan e-commerce Cina memiliki potensi meningkatnya kemampuan kompetitif di pasar kargo udara internasional. Kesimpulan dari kargo udara Cina yaitu dampak pandemi COVID-19 yaitu terutama dari sektor kargo udara Cina mengalami penurunan kapasitas kargo signifikan selama COVID-19, terutama kapasitas bill hosts. Penyediaan kargo udara Cina belum terlalu kompetitif di pasar internasional, hanya menjual sekitar 30% dari total kargo inbound dan outbound di Cina. Strategi adaptasi yaitu pemerintahan Cina mengakui kekurangan kapasitas kargo telah merencanakan kebijakan meningkat kapasitas kargo udara Cina. Meningkatnya kemampuan kompetitif penerbangan Cina logistik internasional. Peningkatan permintaan Eskom menjadi dampak positif terhadap permintaan kargo udara Cina karena permintaan ekspor dari Eskom meningkat. Sarannya itu rekomendasi dari pandangan masa depan yaitu diperlukan dari kebijakan pemerintah yang mendukung untuk meningkatkan kapasitas kargo udara Cina yang meningkatkan kemampuan kompetitif penerbangan Cina di pasar logistik internasional. Potensi perkembangan yang baik di industri kargo udara Cina yaitu terutama terkait peningkatan permintaan Eskom yang menjadi peluang baru peningkatnya kemampuan kompetitif penerbangan Cina di pasar logistik internasional. Dari temuan dan kesimpulan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintahan Cina mengambil langkah-langkah konkret meningkatkan kapasitas udara di Cina yang meningkatkan kemampuan kompetitif penerbangan di Cina logistik internasional. Selain itu, potensi perkembangan yang baik untuk industri kargo udara Cina terutama terkait peningkatan permintaan e-commerce yang menjadi peluang baru meningkatkan kemampuan kompetitif penerbangan Cina di pasar logistik internasional. Daftar rincian artikel yang digunakan dalam presentasi ini dia tuh. Dan artikel ini sumbernya tersebut memberikan pemahaman menyeluruh tentang sektor kargo udara Cina dan dampaknya dan potensi strategi penyediaan kargo udara Cina dalam beradaptasi dengan pandemik. Sekian, terima kasih. Kalau ada salah dan beberapa kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.